Halo Hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Saya mendapat pertanyaan, Mas, meditasi itu sebetulnya harus bagaimana? Jadi mungkin beberapa dari kalian bingung, apakah meditasi itu harus diam, fokus, konsentrasi, atau harus berimajinasi, atau harus mencapai titik nol. Jadi memang ketika kamu melihat video saya, kamu tidak akan menemukan petunjuk yang jelas, istilahnya cara yang terstruktur. Kenapa? Karena ini yang membuat kalian bertanya dan menyelam ke dalam diri kalian sendiri. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan level trance atau level kesadaran. Ini kaitannya nanti untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Jadi apa yang kita bahas di video kali ini? Jadi ada 4 bahasan nanti. Yang pertama saya akan bahas tentang level trance atau level kondisi kesadaran. Kemudian yang kedua adalah 4 kondisi kesadaran dalam meditasi mistik. Kemudian nanti kita bahas tentang kekuatan dari titik nol. Dan yang terakhir, seharusnya bagaimana kita bermeditasi mistik. Oke, simak sampai selesai. Oke, kita mulai dari yang pertama, level trance atau level kondisi kesadaran. Jadi, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Trance artinya bukan sekedar tidak sadarkan diri atau kesurupan. Jadi persepsi orang tentang trance itu kan kesurupan, tidak sadar. Kemudian kondisi trance ini nanti berkaitan dengan titik nol yang saya maksud dalam meditasi mistik. Kemudian kamu nanti bisa membedakan apa yang saya maksud dengan sadar dan terjaga. Oke, nah sekarang saya akan tegaskan definisi dari trance ini. Jadi definisinya adalah suatu kondisi alamiah kesadaran di mana perhatian kita menjadi kurang secara linier maupun analitis pada lingkungan di luar diri kita. Nah, saya di sini beri contoh. Ini contohnya ketika kamu menonton TV. Ketika kamu nonton TV, misalnya kamu dipanggil dan kamu tidak dengar. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kamu kondisinya terjaga. Kamu fokus pada siaran televisi, tapi tidak sadar akan lingkungan di luarmu. Jadi ini saya bedakan antara terjaga dan sadar. Contoh yang kedua adalah ketika kamu berkendara. Jadi ketika kamu berkendara, kamu naik motor, mengendarai mobil, di situ kamu melakukan multitasking, satu pekerjaan dengan beberapa aktivitas. Kamu mungkin bisa fokus melihat ke depan, ke jalan, tapi kamu tidak lagi berpikir tentang gas, rem, kemudian kamu seberapa kecepatan dan sebagainya. Ini yang saya maksud membedakan antara terjaga dan sadar. Ini kaitannya dengan fokus dan konsentrasi. Jadi saya membedakan fokus itu kamu perhatikan pada satu titik. Jadi fokus dengan konsentrasi itu sama. Kemudian yang berbeda adalah dengan atensi. Kalau atensi, fokusmu ada pada banyak titik. Jadi perhatian ke banyak titik. Jadi beda antara fokus dan atensi. Ini yang menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan pikiran yang luar biasa. Pikiranmu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu dengan membagi antara fokus dan atensi. Yang berikutnya kita akan bahas 4 kondisi kesadaran dalam meditasi mistik. Jadi yang pertama adalah kondisi tidur pulas, kemudian kondisi bermimpi, kondisi terjaga seperti pada kalian sehari-hari, dan kondisi titik nol. Kondisi tidur pulas. Kondisi tidur pulas saya katakan adalah kondisi yang mutlak, tidak ada yang tahu. Ini kebenaran absolut. Karena tidak ada yang tahu, tidak akan pernah ada perdebatan. Kemudian saya akan bahas 2 kondisi ini. Kondisi kedua dan ketiga, bermimpi dan terjaga. Ketika kalian bermimpi, kalian terjaga, tapi dalam
dimensi mimpi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian juga terjaga. Tapi apakah itu bermimpi atau tidak? Ini yang akan kalian gali nanti lewat meditasi mistik, lewat fenomena. Jadi semua perbandingannya antara kondisi tidur dan tidak tidur, kondisi tidur pulas dan kondisi tidak tidur. Nah, tapi dua kondisi ini antara bermimpi dan terjaga, kalian tidak pernah memperhatikan ini secara detail. Nah, sekarang saya akan berikan definisi awal dan nanti kita akan perdalam. Saya katakan kondisi bermimpi itu adalah kondisi terjaga, tapi tanpa keterlibatan dimensi fisikmu. Artinya apa? Ketika kamu bermimpi itu kamu terjaga dalam mimpimu, tapi fisikmu sebenarnya tidak terlibat. Ini sebenarnya petunjuk bahwa kesadaran atau realitasmu tidak tergantung dengan dimensi fisikmu. Kemudian kondisi yang ketiga ini, kondisi terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan kondisi terjaga yang dimaksud kondisi kesadaran dengan keterlibatan dimensi fisik dari diri kita. Jadi hanya membedakan itu, dimensi fisik dan dimensi non-fisik. Nah, kondisi titik nol, supaya kalian bisa dapat gambaran, saya berikan keterangan di sini. Jadi ini kondisi di mana kamu tidak dalam kondisi tidur pulas, tidak dalam juga kondisi bermimpi. Kamu terjaga tapi tidak tahu apapun. Ini gambarannya kondisi titik nol itu. Nah, beberapa mungkin masih ragu. Saya akan jelaskan gambaran gejala atau simptomnya. Jadi ketika kamu bermeditasi, terkadang kamu mungkin terlelap, jatuh dalam kondisi tidur. Lalu kamu tidak bangun lagi, bablas. Ini artinya kamu masuk ke delta, gelombang tidur pulas. Nah, ada saatnya kamu sempat tertidur beberapa saat, hitungan menit lah, lalu terjaga. Nah, tapi kamu bisa merasakan kamu seperti bangun dari tidur. Nah, ini kemudian nanti biasanya berproses, kamu terlelap sekejap. Hitungan hanya lebih pendek lagi daripada menit tadi. Nah, nanti akan ada saatnya kamu mengalami blank atau kosong sesaat, mungkin sepersekian detik. Jadi ini yang memperpendek kondisi deltamu. Oke? Nah, ini berlangsung kadang bisa seketika, kadang nanti hilang lagi, kadang muncul lagi. Tapi semakin kalian mengkondisikan, semakin kalian rutin bermeditasi, ini akan lebih sering muncul. Nah, apa yang terjadi setelah itu nanti akan ada yang saya katakan ekstase atau orgasme energi. Jadi ini bisa muncul luapan bahagia, ekstase yang tidak bisa digambarkan. Ini bisa terjadi. Ini yang dikatakan ekstase dalam meditasi. Dan ketika orang merasakan ini awal di mana dia menemukan satu rasa yang tidak terlukiskan. Ada nanti fase kamu mengalami dalam meditasi itu, bahkan mungkin dalam hidup. Ini situasi kehampaan luar biasa. Rasanya antara hidup dan mati. Kamu seperti tidak hidup. Kamu seperti merasa seperti bangkai atau mayat yang hidup. Perasaanmu mulai mati. Ini bisa terjadi. Istilah dalam kejawen ini mati sajroning urip. Hampa, simptomnya semacam itu. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya. Saya akan jelaskan tentang kekuatan titik nol. Jadi ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan kaitan dengan titik nol. Yang pertama, titik nol adalah titik awal pijakan mengenali batasan dimensi fisik dan non-fisik. Ini yang perlu kalian pegang dulu. Kemudian poin kedua dan ketiga, saya akan berikan gambaran. Jadi begini, kalau kalian pernah bermimpi, melihat sesuatu, dan kemudian beberapa waktu kemudian terjadi di alam nyata. Apa artinya? Artinya bahwa peristiwa, datanya, pengetahuannya sudah ada di dimensi non-fisik. Ketika kamu dalam dimensi fisik, itu terjadi. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kamu mengalami dalam meditasi melihat satu tempat, kemudian terjadi dalam kehidupanmu. Artinya sama, bahwa data atau peristiwanya telah ada.
Dan dimensi fisikmu itu bentuk untuk menyatakan. Jadi di sini saya tulis di poin kedua, dimensi non-fisik adalah sumber pengetahuan atau data. Segalanya telah ada di sana tanpa batas. Kemudian yang ketiga, dimensi fisik adalah ruang manifestasi dari pengetahuan tadi, data, sumber yang tanpa batas. Jadi kekuatan titik nol, kalau saya beri contoh, untuk di Indonesia saja, mungkin kalian tahu almarhum Gus Dur. Sewaktu saya kuliah, teman saya banyak yang bercerita, Gus Dur kalau diajak diskusi itu tidur, tapi kalau ditanya nanti nyambung. Jadi banyak percaya Gus Dur sakti. Saya katakan sakti itu setelah cerdas. Jadi apa yang saya katakan dengan titik nol, itu titik sumber data, itu titik absolut. Ketika kalian tidur pulas, apa yang terjadi dengan Gus Dur? Dia bisa mengeksplorasi ini, dia punya kemampuan ini. Jadi semakin lama tidak ada batasan antara sadar dan tidak sadar. Ini juga akan nanti dialami oleh kalian yang mungkin menekuni meditasi mistik. Batasan tidur dan tidak tidur itu makin tipis. Poin keempat di sini saya katakan, meditasi adalah proses mencapai dimensi kesadaran yang terbebas dari ikatan fisik. Semakin kalian bisa mencapai ini, semakin kalian punya pemahaman tanpa batas. Lalu dikatakan cerdas, lalu orang menilai kalian sakti. Oke, kemudian saya lanjut. Jadi petunjuknya sebenarnya seperti yang saya singgung di awal tadi, tidur pulas adalah kondisi absolut, lepasnya ikatan dengan eksistensi dimensi fisik. Ketika kamu terlepas dari ikatan dimensi fisik, apa yang terjadi? Kalau saya tanya ketika kamu tidur, kamu ada di mana? Tidak ada yang tahu. Ini saya tulis. Di situ tiadanya aku. Kamu perlu dalami apa yang saya sebut dengan aku. Lalu titik nol adalah titik kondisi kesadaran sedikit di atas kondisi absolut tersebut. Yang katakan blank, kamu kondisi titik nol, terjaga tapi tidak tahu apa-apa, tidak bermimpi, tidak tidur. Di situ kamu akan mulai menyadari akumu yang mengamati semuanya, mengamati pikiranmu sendiri. Di sini saya tulis aku yang menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Lalu meditasi mistik seharusnya bagaimana? Nah, ini saya berikan kalian detailnya. Jadi selama kalian belajar meditasi mistik itu kalian memproses level kesadaran tadi, level trance, lewat 3 fase meditasi mistik. Fase meditatif, titik nol, dan kontemplatif. Tapi fase titik nol itu nanti bisa muncul di saat-saat tertentu yang memang benar-benar titik nol, bukan yang kita upayakan. Nah, 3 fase meditasi mistik adalah proses perjalanan gelombang otak dari beta, alfa, theta ke delta, kemudian balik lagi di antara situ. Jadi ini proses gelombang otak di mana dalam kondisi antara alfa, theta, delta ini adalah gelombang untuk mengakses dimensi non-fisik, dimensi pengetahuan tanpa batas. Jadi kalian belajar dari sana. Prosesnya misterius, karena saya katakan semakin sering ke sana, entah kenapa kalian semakin mudah paham akan satu hal. Ini kekuatan mistik. Lalu tentang titik nol. Titik nol bukan kalian kejar. Titik nol itu membiarkan diri kalian masuk dalam kepasrahan total. Tidak ada ketakutan, tidak ada apapun. Kamu menemukan kedamaian. Ini yang terjadi ketika kalian masuk ke titik nol. Frekuensi energi tanpa batas itu telah ada dalam diri kalian. Lalu saya katakan di sini, di meditasi mistik bermain jiwa, kalian belajar meditasi juga belajar memanfaatkan kekuatannya lewat kemampuan metafisik. Manfaatkan kekuatan dari energi yang diperoleh setelah titik nol. Ini saya tulis. Lalu berikutnya, kalian menjurnal dan merefleksikan dalam kehidupan kalian yang terkait dengan proses meditasinya. Jadi antara kaitan meditasi dan kehidupan, kaitan dimensi non-fisik dan fisik. Kalau kalian nanti menemukan keterkaitan itu kuncinya kalian mendayagunakan kemampuan yang tersembunyi. Akhirnya saya tulis di sini, ketika kamu
mengakses dimensi tanpa batas, kamu akan mendapat pengetahuan, knowledge. Saya tahu, ini saya tulis di sini. Setelah kamu tahu, menemukan keterkaitan dalam hidup, kamu jadi percaya. Dan setelahnya, kamu baru bisa mengatakan, saya bersaksi, kekuatan itu memang ada dan tanpa batas. Oke ya, jadi ini saya harap bisa memperjelas meditasi mistik itu seperti apa yang dilakukan, dan apa yang kalian peroleh, apa yang bisa dimanfaatkan. Intinya ke sana. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau kalian suka, silakan berikan like. Kalian bisa share ini ke teman-teman yang lain. Kita akan jumpa di materi selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.